Warta Lisan Online Sabtu Minggu 16-17 Mei 2020. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Memasuki bulan Mei ini, GKI Marta Direja bersama bangsa Indonesia dan seluruh dunia turut merasakan keprihatinan yang mendalam oleh karena pandemi COVID-19. Maka GKI Marta Direja melanjutkan sikap untuk mengubah ibadah tatap muka dengan layanan atau ibadah online tanpa mengurangi makna ibadah tatap muka di gereja kita dengan mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing atau dari tempat kita masing-masing bersama keluarga kita. Saat ini kami mohon perhatian saudara untuk menyampaikan beberapa warta lisan sebagai berikut. 1. Sebagai wujud nyata dan tanggung jawab sosial GKI Marta Direja, maka gereja kita telah dan sedang bahkan terus berjuang untuk melaksanakan program GKI Marta Direja Peduli Corona, berupa pembagian paket bahan pangan, masker, dan hand sanitizer kepada warga jemaat diakonia yang sudah lanjut usia dan membutuhkan bantuan gereja. Para mahasiswa yang terkena efek lockdown tidak bisa pulang ke kampung halaman dan kesulitan keuangan karena tidak ada kiriman dana dari keluarga. Warga masyarakat yang terkena imbas dengan cara menyediakan bahan makanan dan masker yang kita letakkan di pagar gereja setiap hari Minggu bagi siapapun yang membutuhkan. 2. Kapel Ruang Doa GKI Marta Direja tetap terbuka bagi setiap kita yang membutuhkan waktu untuk berdoa secara pribadi. 3. Persembahan dapat dilakukan secara online atau transfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor 358698999 atas nama GKI Marta Direja, atau bisa juga diserahkan melalui kantor gereja dengan mendapatkan bukti kwitansi tanda terima untuk diteruskan ke bendahara gereja. 4. Majelis Jemaat menghimbau agar kita meluangkan waktu untuk berdoa bersama keluarga setiap jam 9 malam dengan doa malam yang selalu kita kirimkan di grup Warta GKI Marta Direja. Demikian warta lisan yang perlu kami informasikan. Sekarang tiba saatnya kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah online hari ini yang dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Lim dengan tema Engkau menguji dan memurnikan kami seperti perak. Dengan para petugas, pembaca warta Penatua Prasiswati, pengakuan iman rasuli Penatua Robert Karundeng, persembahan Penatua Elizabeth, doa syafaat yang pertama Penatua Juliono, doa syafaat kedua Penatua Sunarto Bondan. Supaya kebaktian ini bisa dihayati dengan baik, dengan sikap ibadah, mari kita ikuti bukan seperti menonton TV, tayangan televisi, namun upayakanlah ibadah bersama dengan anggota keluarga di rumah. Kiranya ibadah kita dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih. Selamat mengikuti ibadah online ini dari rumah masing-masing. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita awali dengan menyanyikan lagu
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Marilah kita bersama-sama mengawali kebaktian ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Salam bagimu, damai Kristus besertamu. Selamat mengikuti kebaktian jemaat yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri dengan segala keterbatasan ruang gerak maupun keterbatasan waktu saat ini. Meskipun kita terpisah jarak, biarlah kita tetap dapat bersekutu di dalam kasih Kristus yang tidak terpisahkan oleh apapun. Adapun tema kebaktian hari ini adalah Engkau menguji dan memurnikan kami seperti perak. Kehidupan iman kita semakin diuji dan dimurnikan melalui setiap kesulitan, penderitaan, dan tangisan air mata. Adakah kita makin bertambah setia mengikut dan mengiring Tuhan? Marilah kita mengimani bahwa tangan Tuhan sedang merenda masa depan hidup yang semakin indah, menyambut hari depan yang penuh harapan. Amin.
Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang kepadamu, membawa hati yang rindu diberkati dengan sabda firman-Mu. Oh Tuhan, pakailah hamba-Mu melayankan kehendak firman-Mu, menyatakan maksud kehendak-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami yang mengikuti siaran pemberitaan firman-Mu hari ini boleh menerima berkat ketika kami beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Kami siap menyambut berkat firman-Mu, perlengkapi hamba-Mu dengan kebenaran kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sambut pelayanan firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Tema khotbah pada kebaktian hari ini, Engkau menguji dan memurnikan kami seperti perak. Sekali lagi, saya mau mengajak kita sama-sama merenungkan sebuah tema khotbah. Engkau menguji
dan memurnikan kami seperti perak, ya Tuhan. Dari pembacaan firman manakah kita sama-sama akan mendalami tema khotbah hari ini? Ayo kita sama-sama membaca dari Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Dari rumah kita masing-masing, saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari bersama-sama dengan saya, bareng-bareng kita baca Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Mari kita baca bersama-sama begini. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Amin. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, apa yang sedang kita alami akhir-akhir ini, ketika di tengah-tengah negeri bangsa kita, bahkan di seluruh jajaran muka bumi ini, sedang mengalami terjadinya pandemi, wabah virus COVID-19. Seorang pandai menggambar menunjukkan bagaimana bulatan bola bumi ini seolah-olah harus pakai masker. Ibu bapak, saudara-saudariku sekalian, ternyata peristiwa pandemi wabah virus COVID-19 ini membawa peristiwa-peristiwa yang lucu di beberapa daerah yang sempat difoto, direkam, dan saya mau tunjukkan pada ibu bapak, saudara-saudari. Apa saja yang lucu-lucu? Yang pertama, ada sebuah daerah memasang peringatan yang menarik. Sebelum orang masuk daerah itu, ada sebuah kain spanduk memberitahu cegah penyebaran corona, physical distancing. Perhatian, Anda masuk wilayah apa? Ternyata di sana ditulis, Anda sedang memasuki wilayah waing diantemi katanya ya. Kalau bersin malah dipukulin ya, nggak boleh bersin masuk di situ. Ada lagi daerah tertentu memasang kata-kata yang menarik, bicara tentang watuk atau batuk ya. Ditulis pakai bahasa Jawa, watuk 1 kali rapopo ya. Kalau batuk 1 kali nggak apa-apa ya. Peringatan yang kedua, watuk 2 kali pelirii ya. Kalau batuk 2 kali dipelototin ya. Lalu ada peringatan lagi, watuk 3 kali diantemi ya. Kalau batuk 3 kali nanti akan dipukulin. Repotnya kalau watuknya ngikil pateni ya. Kalau batuknya terus menerus nggak berhenti mau dibunuh katanya ya. Ibu bapak, saudara yang terkasih, situasi seperti ini memang membawa banyak perubahan. Menarik, di tengah-tengah tantangan, persoalan, perjuangan untuk melewati masa-masa pandemik virus COVID-19 ini, saya mau mengajak kita merenungkan sebuah tema yang menarik. Bahwa Tuhan menguji dan memurnikan hidup kita seperti menguji dan memurnikan perak. Coba kita lihat gambar ini. Gambar seorang tukang yang sedang bekerja di dapur perapian untuk memproses bagaimana perak itu siap diuji dan siap dimurnikan. Dari ayat manakah kita tahu bahwa Tuhan sedang punya rencana untuk menguji dan memurnikan hidup anak-anaknya seperti menguji dan memurnikan perak? Saya mengajak ibu bapak, saudara-saudari membaca bersama saya Mazmur 66 ayat 10. Ayo kita baca bersama-sama begini. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih,
Gambar ini mau memberitahu bagaimana seorang tukang perak harus bekerja di sebuah dapur api. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa tukang perak atau tukang logam ini harus bekerja di dapur api? Yang pertama, tukang logam itu membakar logamnya. Memang tujuannya untuk dimurnikan dengan dapur api yang sangat panas. Tujuannya untuk menghilangkan semua kotoran, supaya nanti yang tinggal tersisa itu hanyalah logam yang murni. Jadi logam yang semula bercampur dengan berbagai macam unsur dan kotoran apapun, lewat proses masuk dapur api dengan panas yang sedemikian rupa, maka yang lain-lain akan segera terbakar. Tapi logam perak tetap bisa bertahan. Menarik. Hal yang kedua, ternyata dapur api itu fungsinya selain untuk menghanguskan, ternyata juga berfungsi untuk melelehkan. Maksudnya logam perak ini harus dilelehkan sedemikian rupa supaya nanti gampang dibentuk, supaya nanti bisa mudah sekali diproses mau dibentuk model macam apa. Nah sekarang hal yang ketiga mungkin kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, sampai kapan proses pemurnian logam perak itu berlangsung? Ternyata ada batas waktu pemurnian itu terjadi sampai tukang logam perak ini bisa melihat dengan jelas pantulan gambar dirinya pada logam yang dibakar tadi. Jadi petunjuk waktunya sederhana sekali. Saat logam perak itu masuk dapur api, dipanasi dengan panas yang membara, ditunggu sampai nanti aku bisa melihat wajah gambarku terpantul pada logam perak ini. Berarti proses pemurniannya sudah berlangsung dengan sangat baik. Dan ini hasilnya. Bagaimana perak murni siap dibentuk menjadi batangan perak yang bernilai mahal, menjadi batangan perak yang siap untuk dijual dan bernilai tinggi. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, bagaimana ketika kita menghadapi suasana dan situasi negeri bangsa ini, ketika kita sama-sama menghadapi dan mengalami sendiri proses pandemik virus COVID-19. Saudaraku yang terkasih, anak-anak Tuhan boleh melihat, inilah kesempatan bagi kita berdoa bagi dunia. Inilah kesempatan bagi kita mendoakan Indonesia. Ketika semua orang sedang bertanya-tanya, where is God? Di manakah Allah? Kita mau tunjukkan lewat doa-doa kita bagaimana Tuhan sedang memproses kehidupan manusia di muka bumi ini dengan cara yang sesuatu membuat kita ini terus merenung-renung. Apa cara Tuhan memproses ini? Saudaraku, perlu kita akui bahwa proses itu pasti terasa sangat menyakitkan. Tapi percayalah bahwa Tuhan pasti menolong, bahwa Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kita anak-anaknya, bukan? Tuhan mengizinkan semua itu terjadi karena Ia memiliki rencana yang indah untuk kehidupan kita. Untuk itulah kita perlu dibentuk dan kita sedang diproses oleh tangan Tuhan. Jadi jangan pernah kita merasa pengen memberontak ketika mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita pasti selalu mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Tuhan mau supaya kita ini semakin dimurnikan.
Tuhan mau supaya pada akhirnya nanti karakter Kristus sanggup terpancar keluar melalui kehidupan saudara dan saya, bukan? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih. Sekarang kita mau mencari tahu mana buktinya ada penyertaan Tuhan dalam proses pemurnian ini. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari membaca bersama saya dari Mazmur 66 ayat 9. Ayo kita baca bareng-bareng Mazmur 66 ayat 9 bersama-sama begini. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Saudaraku, pemazmur bersaksi bahwa ternyata kita punya Tuhan yang tetap mempertahankan jiwa kita. Sampai hari ini kita masih diizinkan hidup. Bahkan bukan cuma itu, pemazmur mengimani bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kaki kami goyah, kaki kami gemetar ketakutan, sama sekali tidak. Jadi kalau kepada kita ditanya apa makna peristiwa penderitaan yang mesti kita alami saat ini, saya menemukan arti penderitaan yang pertama. Ternyata penderitaan adalah alat yang Allah dapat pergunakan untuk membuat kita lebih peka dalam membangun iman kita kepada Tuhan. Lewat peristiwa nyata sekalipun keadaannya tidak menyenangkan. Menarik sekali. Hal yang kedua, bahwa penderitaan itu menyadarkan kita untuk meninggalkan kekuatan diri sendiri supaya kita makin beriman dalam kekuatan yang berasal dari Allah, bukan? Saya tertarik dengan seorang anak Tuhan, dia pasang foto selfie menggunakan masker di bagian mulutnya. Apa yang dia mau tunjukkan? Dia tulis dalam foto selfie-nya, virus ini memurnikan semua, membuat kita kembali ingat pada kematian. Setelah kesombongan, keserakahan, gila kerja, sekarang semuanya menjadi diam di rumah. Ekonomi melambat, kota-kota pusat ekonomi lenggang. Sebenarnya begitu mudahnya alam menghanguskan spesies manusia. Apa yang mesti disombongkan manusia? Saudaraku, anak Tuhan ini menyadari sungguh bahwa peristiwa menghadapi virus COVID-19 adalah proses untuk memurnikan hidup setiap orang di muka bumi ini, termasuk memurnikan iman pengharapan anak-anak Tuhan, bukan? Seorang anak Tuhan menulis kata-kata yang indah. Tahukah engkau, masa-masa yang menguji iman itu dapat menjadi masa-masa yang meneguhkan iman. Saya mengatakan amin. Kalau anak Tuhan ini sekali lagi menulis kata-kata yang keren, masa-masa yang menguji iman dapat menjadi masa-masa yang meneguhkan iman. Ibu bapak, saudara yang terkasih. Sekarang sikap apa yang mesti kita miliki untuk kita menghadapi masa-masa ujian iman yang akan meneguhkan iman kita? Belajar dari pemazmur, kita akan membaca Mazmur 66 ayat yang ke-8. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari bersama-sama dengan saya membaca bareng-bareng Mazmur 66 ayat 8. Ayo kita ucapkan sama-sama begini. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Apa maksudnya? Di tengah-tengah menghadapi tantangan kesulitan hidup yang tidak mudah ini, anak-anak Tuhan dipanggil untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa di seluruh muka bumi bahwa kami masih sedang memuji Allah, bahwa kami tetap terus berharap kepada Tuhan, bahwa kami akan terus-menerus menyanyi, memuji-muji nama-Mu Tuhan, supaya semua bangsa melihat bahwa kami sungguh memiliki kekuatan ketika kami tetap bersama denganmu. Mana buktinya?
Saya ingin membagikan dan menutup khotbah ini dengan sebuah kesaksian dari seorang kakak tingkat saya, seorang pendeta yang melayani di Gereja Kristen Jawa Purworejo. Kakak tingkat saya ini dulu satu kampus dengan saya. Ia bernama Bapak Pendeta Lukas Eko Sukoco. Kalau kita membuka Facebooknya, kita akan tahu bahwa ternyata selain menjadi pendeta jemaat Gereja Kristen Jawa Purworejo, Bapak Pendeta Lukas Eko Sukoco ini juga menjadi seorang owner atau pemilik warung kuliner Mitra Burani di Purworejo. Bahkan sebagai pendeta jemaat GKJ Purworejo, Pendeta Lukas Eko Sukoco juga berkecimpung dalam pelayanan siaran radio. Ia menjadi pimpinan Radio Mitra FM, sebuah radio swasta di Purworejo. Sekaligus Pendeta Lukas Eko Sukoco ini menjadi ketua LSM Mitra Kasih di Purworejo. Saudara yang terkasih, menarik sekali kakak tingkat saya yang satu ini. Sejak dulu di kampus sangat menyukai dunia wayang. Sehingga dalam beberapa kali kesempatan Pendeta Lukas Eko Sukoco akan membawakan firman dengan cara mendalang atau jadi dalang. Memainkan wayang-wayang kulit bercerita tentang kisah-kisah Alkitab yang luar biasa. Saudaraku, bersama dengan istrinya, namanya Ibu Rani, itu membuat bagaimana warung kulinernya pun dinamai Warung Kuliner Ibu Rani, nama sang istri. Dan ia menceritakan dalam Facebooknya bagaimana pandemi COVID-19 telah menghancurkan segala-galanya. Usaha kami berhenti total, kami bangkrut, kami habis-habisan. Warung kuliner Mitra Burani menjadi super sepi. Shuttle bis tidak ada lagi penumpang. Padahal kami biasanya di warung kuliner ini sambil menjual tiket bis. Kami di warung kuliner juga membuka galeri batik. Galeri batik kami kehilangan pembeli. Bahkan sebagai seorang pendeta, berbagai acara ceramah-ceramah pembinaan terpaksa dibatalkan. Baik di kota Purworejo, di Magelang, di Malang, di Bandung, di Jakarta, di Lampung, mendadak semua dibatalkan. Sampai hamba Tuhan ini berpikir, ternyata benar, segala sesuatu itu ada masanya. Mungkin inilah saat-saat aku harus mengalami masa-masa kesulitan. Aku pikir kesulitan itu hanya sampai di situ, tapi ternyata tidak. Bagaimana di kota Purworejo, tiba-tiba saat itu hujan sangat deras menerpa bumi Bagelen. Bahkan banjir terjadi mengelilingi perumahan tempat tinggal kami. Dan apa yang aku dengar? Tiba-tiba terdengar ada suara ledakan di angkasa memekakkan telinga. Tiba-tiba terdengar suara petir mampir. Petir itu menyambar di atas padepokan Mitra Kasih. Bagaimana hasilnya? Meteran listrik di dekat pemancar radio Mitra FM Purworejo ternyata disambar petir, terbakar, bahkan beberapa kali terdengar suara meledak. Radio Mitra FM kena getahnya. Waktu aku periksa, ternyata laptopnya juga terbakar. Komputer PC-nya terbakar, bahkan beberapa pirantinya juga ikut rusak fatal. Lalu pendeta ini bercerita kepada istrinya, rasa-rasanya hidupku sudah lemes. Aku kaget, aku gelisah, aku bingung, aku jengkel, aku marah. Semuanya campur aduk menjadi satu.
Bahkan sebagai hamba Tuhan, pendeta ini bertanya, apa maksudmu Tuhan di balik penderitaan yang bertubi-tubi ini? Apakah penderitaannya berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Pagi harinya ada kejutan baru yang sungguh sangat tidak terduga. Aku melihat di pekarangan belakang rumah, puluhan ekor ayam piaraan ini terkapar mati. Dan yang lebih ngeri lagi baru aku sadari, banjir tadi malam membuat kolam lele yang kami miliki mendadak runtuh ambrol. Ambiar sudah semua harapanku. Ratusan lele pergi entah kemana. Yang kami jumpai hanya tinggal sisa lele itu 35 ekor. Rasanya lengkap sudah penderitaan kami Tuhan. Rasanya dari dalam rumah ini kami mau teriak seperti Tuhan Yesus yang berteriak di puncak sengsaranya di Bukit Golgota. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teriakan ini yang kami mau ucapkan di hadapan Tuhan. Kini hanya ada dua pilihan yang harus kami hadapi. Mau menyerah kalah, merasa tersungkur, atau pilihan yang kedua, bangkit dan berjuang gigih untuk bisa menang lagi. Saya dan istri memilih pilihan yang kedua. Kami mau berjuang dengan gigih, kami harus bangkit lagi, kami harus menang. Tapi langkah praktisnya harus seperti apa ya? Belum nemu ide sama sekali. Aku melihat istriku baru memberesi lele-lele yang tersisa di kolam. Dan aku berteriak pada istriku, kamu itu ngapain? Sudahlah, berikan lele itu kepada tetangga atau pada siapa terserah, jangan dimasak. Hatiku jengkel. Lalu sang istri bertanya, loh kenapa mas? Aku menjawab lebih keras lagi, kenapa kok mesti nanya? Kamu kan tahu, aku gak pernah mau makan lele, mau makan ayam atau mentok atau bebek yang menjadi piaraan di rumah kita, bukan? Jawabku penuh dengan kejengkelan. Sungguh, beban berat ini membuat aku gampang merasa tersulut emosiku. Bahkan daya nalarku pun tidak lagi berjalan dengan baik. Aku melihat istriku tersenyum, lalu berkata, mas, lele ini akan kumasak mangut. Nanti jadi menu yang baru, namanya mangut lele. Aku akan mencoba menawarkan ke komunitas yang kita miliki. Siapa tahu nanti jualanku ini laku. Lumayan kan, bisa buat nambah-nambah beli bumbu dapur kan. Itu penjelasan istriku. Aku sebagai suami kaget. Ternyata istriku punya pikiran yang lebih cerdas. Aku diam. Diam berarti aku setuju. Lalu aku mencoba membantu membuat gambar dan tulisan. Aku bikinkan menu mangut lele online. Ini pertama kalinya kami sekeluarga berjualan online. Sebelumnya selama 2 minggu proses physical distancing, kami warungnya tutup. Kami gak bikin kegiatan apapun. Istriku kulihat tersenyum, lalu mengatakan, mas tolong ya, mas yang bikin iklannya dan memasarkan. Semacam marketingnya gitulah. Dan aku pun mengangguk setuju. Dalam pemikiran hamba Tuhan ini, marketing adalah sebuah sistem untuk melakukan sebuah kegiatan pemasaran secara menyeluruh. Mulai dari merencanakan produk,
menetapkan harga, mempromosikan, sampai merancang strategi bagaimana mendistribusikan produk itu untuk memuaskan para konsumen. Pendeta ini berpikir, kira-kira apa yang bisa aku lakukan? Jujur, ini adalah pertama kalinya aku harus berjualan secara online. Biasanya aku cuma membantu memasak, aku siap menjual, tapi belum tentu ada pembelinya. Lah sekarang kalau dengan sistem online, semua yang dimasak adalah sudah pasti laku, sudah pasti dibeli, sudah pasti dipesan orang. Apa yang terjadi? Pertama kali kami memasak mangut lele, ternyata begitu dipasarkan, ada permintaan 100 ekor lele. Tidak kuduga, mangut lele Burani ternyata laris manis. Istriku ternyata memang pintar masak. Sampai kami kemudian rundingan, kenapa ya baru sekarang ini kita melakukan jualan online ya? Kenapa ya enggak dari dulu ya? Kami tersenyum cerah. Kami semakin menyadari pentingnya jualan online, bukan sekedar berjualan secara offline. 2 hari berikutnya, kami mencoba menu baru, rica-rica mentok. Dan kembali kami terkejut, pesanan datang bertubi-tubi, sampai kami harus memotong memasak 8 ekor mentok. Itu pun masih ditambah lagi, harus beli lagi 2 ekor mentok. Benar-benar laris manis. 2 hari berikutnya kami coba tawarkan menu jangan pedes Wonosari, ayam rica, tahu bacem, tempe bacem, saren bacem, soto ayam kampung, sego gandul khas Pati, sambal Pak Eko dan macam-macam yang lain. Dan ternyata semuanya ludes, laris manis. Sekarang istriku yang hobinya memasak ternyata makin mantap. Bagaimana hobi memasaknya sekarang malah bisa menjadi wirausaha online di bidang kuliner. Untung banget bagaimana komunitas kami mengajari tentang semangat hidup, tentang kesiapan iman menghadapi perubahan, tentang cara pola pikir yang baru dalam situasi yang sulit. Sehingga kami sekeluarga bisa mengatakan untung ada dilema di balik pandemi corona. Untung ada musibah bertubi-tubi yang membuat kami sadar bagaimana di balik hikmah musibah ternyata ada berkah di balik dilema corona ini. Indah sekali bukan? Maka pendeta ini sekarang memasang sebuah kesempatan. Warung kuliner Burani bangkit lagi. Kami siap melayani berbagai masakan yang enak, sehat dan murah. Bahkan kami pasang, mau pesen masakan apapun oke, tinggal hubungi warung kuliner Burani, dijamin oke. Itu promosinya. Menarik. Ibu bapak, saudara yang terkasih, sekarang kita mengerti apa maksudnya Tuhan menguji dan memurnikan kami seperti perak. Saya tidak tahu pergumulan ibu bapak, saudara-saudari dalam masa-masa sulit ini seperti apa. Tapi satu hal yang kita tahu, bagaimana Tuhan sedang menguji dan memurnikan hidup iman kita. Seperti proses seorang tukang memurnikan dan menguji perak. Hasilnya akan luar biasa. Hasilnya sungguh sangat berarti. Dan ini mengingatkan saya dengan sebuah lagu untuk menutup khotbah ini. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari dari rumah kita masing-masing. Mari kita nyanyikan satu lagu. Tangan Tuhan sedang merenda. Merenda kehidupan saudara dan saya. Kehidupan yang luar biasa indahnya. Mari kita nyanyikan bersama. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau
kau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Mari kita berdoa bersama. Saudaraku, ceritakan beban-beban hatimu saat ini di hadapan Tuhan. Ungkapkan perasaanmu yang terdalam menghadapi situasi yang berat dan sulit seperti sekarang ini. Mungkin kau teringat mendoakan orang-orang yang kau cintai dalam beratnya pergumulan hidup di zaman ini. Saudaraku, saya mengajak, letakkan tanganmu di dadamu. Taruh tanganmu di dadamu. Panggil nama orang-orang yang ingin kau doakan. Tuhan melihat setiap tetes air mata doamu. Tuhan mendengar jeritan isi hati kita, anak-anak-Nya. Saudaraku, yakin dan percayalah, di balik penderitaan ini ada tangan Tuhan yang sedang merendah masa depan yang terindah buat kita semua. Mari bersama kita katakan, tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Angkat tanganmu, saudaraku. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba boleh mendoakan setiap anak-Mu di rumah kami masing-masing, agar kami kuat menghadapi masa-masa yang sangat sulit ini. Ajari kami beriman penuh,
bahwa Tuhan sedang memproses, memurnikan hidup kami menjadi proses kehidupan yang semakin teguh, semakin cemerlang hasilnya. Hidup kami tidak sia-sia bersama dengan-Mu Tuhan. Engkau mendengar doa setiap anak-Mu. Engkau lihat setiap tetes air mata doa kami. Engkau yang akan menjawab apa yang sungguh kami perlukan saat ini Bapa. Hamba doakan semua anak-Mu makin teguh di dalam iman, dikuatkan di dalam berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang merenda masa depan kami satu persatu indah pada waktunya. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan persembahan yang akan diambilkan dari ayat persembahan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dilakukan secara online atau transfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor 358-698-9999 atas nama GKI Marta Dirja, atau bisa juga diserahkan melalui kantor gereja dengan mendapatkan bukti kwitansi tanda terima untuk diteruskan ke bendahara. Marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, kembali pagi ini kami datang kepadamu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kalau sampai hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kami memberikan persembahan ucapan syukur kami. Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Biarpun saat ini banyak orang-orang dalam kesulitan dengan adanya virus corona, tapi kami, anak-anak-Mu, masih dapat memberikan persembahan ucapan syukur buat gereja-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau terima persembahan kami ini agar dapat dipergunakan untuk keperluan gereja-Mu Marta Dirja. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan dengan sukarela, berkati pekerjaannya, berkati juga usahanya, berkati juga keluarganya. Tuhan, kami percaya bahwa Kau adalah Bapa yang sangat baik, Bapa yang penuh kasih, dan Engkau tidak akan membiarkan anaknya meminta-minta. Karena Engkau Bapa yang sangat baik, akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Haleluya. Amin. Sesuatu terjadi,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Walaupun di dalam situasi yang seperti ini, kami Kau ajarkan untuk selalu belajar mengucap syukur. Bapa, kami berdoa, biarlah setiap kami, keluarga-keluarga yang sedang beribadah di tempat kami masing-masing, kami diberi kesehatan, kami diberi sukacita, kami diberi hal-hal yang mendamaikan hidup kami. Biarlah kami boleh terlewatkan dari penyakit corona ini. Bapa, kami berdoa, jikalau ada keluarga-keluarga yang kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan anggota keluarganya karena penyakit ini, biarlah mereka mau mengerti bahwa ini semua rencana Tuhan. Biarlah mereka bisa merelakan dengan hati yang tulus ikhlas. Biarlah mereka mengerti bahwa kehidupan ini bukan milik kami manusia, tetapi Tuhan yang menentukan. Terima kasih Bapa. Kiranya semua hal yang kami doakan ini, biarlah Engkau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasa khawatir, rasa takut, rasa panik selalu menghantui perasaan kami. Di tengah-tengah merebaknya COVID-19 saat ini, Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan percobaan di luar batas kemampuan kami. Tuhan, kami rindu untuk berkumpul dengan saudara kami rindu untuk bersekutu dan ibadah bersama ya Tuhan. Kami rindu untuk saling berjabat tangan dan saling memeluk dengan saudara kami. Di tengah COVID-19 ini, Tuhan telah sadarkan kami bahwa banyak dosa yang kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami mohon dan berdoa kepadamu, kiranya Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menghadapi pencobaan ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu melindungi dan menyertai kami dalam menghadapi kondisi saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, agar kiranya Tuhan memberikan kemampuan, akal budi dan kebijaksanaan, agar para pemimpin kami, para pemimpin bangsa kami ini dapat mengatasi kesulitan, terutama kehidupan ekonomi bangsa ini, agar dapat segera normal kembali. Kami juga berdoa untuk para dokter dan para medis, agar mereka selalu kuat dalam menangani para pasien. Kami juga berdoa untuk para ahli, para peneliti, kiranya Tuhan memberkati agar mereka dapat segera menemukan obat penangkal COVID-19 ini. Dan COVID-19 ini boleh segera berlalu dari bumi Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, kiranya kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku, dan aku tak sesat.
dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Dan baharui hidupku menurut citramu. Inilah kerinduanku di dalam hatiku. Limpahkanlah anugerah kepada anakmu, serta hapuskan dosanya, ya Tuhan Allahku. Tanamkan citramu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Kristus telah bertekun sampai akhir menempuh jalan salib. Marilah kita juga bertekun menjalani hidup di depan. Bahkan ketika harus berhadapan dengan salib, percayalah dengan kuasanya kita akan dimampukan untuk menghadapi apapun dan siapapun. Yakinlah, karya salib itu memampukan kita memakai kehidupan yang masih dianugerahkan Tuhan untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi hidupmu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu. Oleh kekuatan Roh Kudus, hidupmu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau kuperlukan. Amin. Setiap jam ya Tuhan, Dikau kuperlukan.